Nova Arianto beda kekuatan Mali, Timnas U17 Indonesia diminta siapkan mental. Taklukan Uzbekistan, Nova Arianto akui Timnas U17 Indonesia masih banyak PR. Kalah saing di Timnas U23 Indonesia, Cahya Supriyadi bangkit jadi kiper nomor 1 di PSIM di Super League. Kritik untuk Rafael Strike dan beban berat bersama Dewa United yang belum pernah menang. Sinteyong sebut ada EXO PSSI ngarang cerita. Nova Arianto beda kekuatan Mali, Timnas U17 Indonesia diminta siapkan mental. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto menyadari bahwa Mali jadi tim yang akan sulit dikalahkan. Timnas U17 Indonesia baru saja mendapatkan kemenangan perdana setelah mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Selanjutnya, Garuda Asia akan melawan tim kuat yakni Mali yang mengalahkan Uzbekistan dengan skor 5-1 dan Tajikistan 4-2. Tantangan yang akan dihadapi Putu Panci dan kawan-kawan adalah tim yang memiliki lini depan tajam dan ini akan jadi ujian sebenarnya. Nova Arianto menjelaskan, Mali adalah tim yang memiliki kualitas, apalagi mereka memiliki sejarah yang apik di Piala Dunia U17 2023 dengan masuk dalam perebutan juara ketiga. Performa tim lawan juga cukup konsisten di Piala Kemerdekaan kali ini. Dia berharap semua pemain bisa bersiap karena ini adalah lawan yang tangguh. Pelatih berusia 46 tahun ini berjanji akan mempersiapkan timnya dengan maksimal. Bahkan, laga melawan Mali pada 18 Agustus nanti sudah dianggap seperti pertandingan final. Semua pemain harus berjuang keras untuk menunjukkan aksi terbaiknya di lapangan. Kemenangan akan jadi modal penting untuk persiapan Garuda Asia jelang Piala Dunia U17 2025. Nova meminta semua pemainnya untuk tidak takut melawan Mali. Tim lawan memang memiliki postur dan kemampuan yang baik dan ini harus jadi motivasi untuk mereka. Menurutnya, mental yang kuat akan membuat Garuda Asia bisa bermain maksimal di laga Senin nanti. Taklukan Uzbekistan, Nova Arianto akui Timnas U17 Indonesia masih banyak PR. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto mengaku senang skuad Garuda Asia mengalahkan Uzbekistan. Tetapi ia menilai tim masih memiliki beberapa catatan untuk diperbaiki. Skuad Garuda Asia sukses meraih kemenangan dan ini menjadi awal yang bagus buat tim menuju Piala Dunia. Pasalnya, dalam laga melawan Uzbekistan ini, Nova Arianto melakukan rotasi besar-besaran. Nova Arianto bahkan melakukan rotasi hingga 6 pemain yang menjadi starter. Ini dilakukan karena ia memanfaatkan laga uji coba ini sebagai persiapan menuju Piala Dunia. Oleh karena itu, Nova memberikan kesempatan kepada para pemain yang belum main dalam laga perdana lawan Tajikistan. Setelah kemenangan melawan Uzbekistan, Nova mengaku senang karena para pemain telah menunjukkan yang terbaik. Ia senang karena lawan-lawan yang dihadapi juga memiliki kualitas yang bagus. Apalagi mereka merupakan peserta Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto memang mengakui Timnas U17 Indonesia telah tampil apik dalam 2 laga. Namun, ia mengakui bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ia menilai bahwa tim Merah Putih ini masih memiliki pekerjaan yang harus diperbaiki. Pasalnya, lawan-lawan Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia bukan lawan yang mudah. Evandro Florasta dan kawan-kawan dalam turnamen FIFA bergabung dalam grup H bersama Brazil, Zambia, dan Honduras. Mereka bukan lawan yang mudah untuk tim Merah Putih. Oleh karena itu, Nova mengakui masih ada beberapa evaluasi yang harus diperbaiki ke depannya. Dan setelah ini, Timnas U17 Indonesia akan menghadapi laga terakhir melawan Mali pada 18 Agustus 2025. Kalah saing di Timnas U23 Indonesia, Cahya Supriyadi bangkit jadi kiper nomor 1 di PSIM di Super League. Cahya Supriyadi menjadi kiper reguler PSIM Yogyakarta di Super League meski kalah saing di Timnas U23 Indonesia. Situasi terbalik dialami 2 kiper Timnas U23 Indonesia Muhammad Ardiansyah dan Cahya Supriyadi. Ardiansyah merupakan kiper nomor 1 pilihan Gerald van den Berg. Ia bermain dalam 4 laga kecuali partai terakhir fase grup melawan Malaysia. Namun, di Super League, sosok 22 tahun itu hanya berstatus kiper pelapis PSM Makassar.
Nama Ardian Syah bahkan tak ada dalam skuad PSM saat melawan Persija Jepara pada pekan pertama. Hal sebaliknya dijalani Cahya Supriyadi yang cuma bermain sekali di ASEAN Cup U23 2025 kemarin. Di level klub, Cahya sejak awal diplot sebagai kiper nomor 1 tim promosi PSIM Jogja. Sosok jebolan Persija itu mengamankan clean sheet saat PSIM mencuri kemenangan 1-0 di markas Persebaya pekan lalu. Kritik untuk Rafael Strijk dan beban berat bersama Dewa United yang belum pernah menang. Kehadiran Rafael Strijk masih belum bisa membantu Dewa United meraih kemenangan di Super League. Penampilan pemain timnas Indonesia itu mendapatkan kritikan pedas dari pecinta sepak bola tanah air di media sosial. Rafael Strijk bergabung bersama Dewa United dengan durasi kontrak 3 musim. Sebelumnya, pemain berdarah Belanda itu membela klub Australia Brisbane Roar. Banyak yang tidak setuju Rafael Strijk melanjutkan karirnya di sepak bola Indonesia, sebab usianya masih 22 tahun dan seharusnya bisa berkarir di benua biru. Rupanya, Rafael Strijk memutuskan menerima tawaran Dewa United. Pada laga pertama melawan Malut United, Rafael Strijk bermain selama 45 menit babak pertama membela Dewa United. Ia ditarik keluar pada babak awal dan digantikan oleh Stefano Lillivali. Kehadiran Rafael Strijk tetap gagal membawa Dewa United menang. Tim asuhan Jan Aldo Rekering itu kalah 1-3 dari Malut United di Banten International Stadium. Pada laga kedua melawan Semen Padang, Rafael Strijk bermain dari menit ke-84. Ia masuk untuk menggantikan Ricky Kambuaya pada laga Super League di Stadion Haji Agus Salim. Dimasukkannya Rafael Strijk tentu saja pemain tersebut bisa jadi pembeda. Namun ternyata Rafael Strijk tidak bisa berbuat apa-apa untuk Dewa United. Walhasil, Dewa United kalah 2-0 dari Semen Padang yang sukses cetak gol di injury time babak kedua. Lagi-lagi, kritikan tertuju kepada pemain atau penampilan Rafael Strijk yang menurun. Padahal saat bersama timnas Indonesia, ia menjadi pemain depan yang sangat diharapkan oleh supporter. Kini, Rafael Strijk harus bisa membuktikan lagi bahwa bergabung ke klub Indonesia adalah keputusan yang tepat. Performa Rafael Strijk juga dikomentari oleh Jan Aldo Rekering. Menurut pelatih asal Belanda itu, tidak mudah bagi Rafael Strijk untuk cepat beradaptasi di sepak bola Indonesia. Jan Aldo Rekering suka dengan gaya bermain Rafael Strijk. Selain itu, mantan pemain ADO Den Haag itu juga selalu berada dalam latihan. Sekjen PSSI mengatakan tak perlu bayar royalti lagu kebangsaan di stadion. Sekjen PSSI Yunus Nusi buka suara mengenai biaya royalti terkait lagu kebangsaan yang dinyanyikan di stadion. Diketahui, sejumlah lagu kebangsaan memang kerap dinyanyikan saat timnas berlaga. Meski demikian, Yunus Nusi menegaskan jika tidak seharusnya dikenakan biaya royalti atau izin khusus mengenai pemutaran lagu tersebut. Menurut dia, para pencipta lagu tersebut mencurahkan karya mereka di tengah perjuangan bangsa kemerdekaan diri dari penjajah, tanpa pernah memikirkan keuntungan materi. Yunus Nusi menambahkan, penerapan aturan soal biaya penggunaan lagu kebangsaan justru memicu kegaduhan yang tidak perlu. Polemik mengenai royalti lagu-lagu kebangsaan muncul setelah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menyebut bahwa lagu Indonesia Raya dalam konteks pertunjukan komersial harus tetap membayar royalti kepada LMKN. Meski demikian, beberapa waktu kemudian Komisioner LMKN Bidang Kolektif dan Lisensi Yesi Kurniawan meralat pernyataan tersebut. Dalam pernyataannya, Yesi mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya sudah berstatus milik publik, sehingga tidak terdapat perlindungan hak cipta atas lagu tersebut. Namun, tidak halnya dengan lagu Tanah Airku. Apakah LMKN tetap akan memberikan royalti saat menyanyikan lagu Tanah Airku di Stadion Indonesia? Supporter away masih dilarang hadir di Super League 2025-2026. Siap-siap, klub kena denda dari Komdis PSSI. Sejumlah supporter away masih terlihat hadir pada pekan pertama Super League 2025-2026. Siap-siap, klub kesayangan mereka akan terkena hukuman dari Komdis PSSI. Setidaknya, itu yang disampaikan secara langsung oleh Direktur Operasional Asep Saputra. Saat dihubungi awak media, Asep Saputra menegaskan bahwa sampai saat ini larangan kehadiran supporter tandang di Super League masih berlaku.
Bahkan, Super League sudah menerapkan itu ke dalam sebuah regulasi. Ini berarti supporter tandang yang nekat datang ke kandang lawan bisa merugikan klub kebanggaannya itu. Kehadiran supporter away di pekan pertama Super League 2025-2026 cukup menjadi pembahasan di media sosial. Ketika saat kehadiran supporter Persis Solo yang datang ke kandang Madura United, supporter Persis sedikit melakukan kerusuhan saat pertandingan berlangsung. Hingga akhirnya, Panvel Madura United resmi melaporkan kejadian itu kepada I-Liga. Kata Asep Saputra, apa yang dilaporkan Panvel Madura United itu normal. Sebab mereka memang harus menjelaskan situasi apa yang terjadi selama pertandingan berlangsung. Ada supporter away yang datang ke kandang lawan dan silaturahmi tetap terjaga. Seperti supporter Persita Tangerang ke kandang Persija Jakarta dan pendukung PSIM Yogyakarta ke markas Persebaya. Selama supporter away tidak melakukan kerusuhan, sejatinya itu hal biasa dalam pertandingan. Namun, jika supporter away melakukan tindakan yang tak pantas, maka Panvel setempat akan melaporkannya. Semua laporan yang akan dilakukan oleh klub tuan rumah pastinya dibahas oleh Komdis PSSI. Biasanya, klub tuan rumah dan tandang akan mendapatkan denda 25 juta seperti musim lalu. Kabar mengecewakan dari I-Liga, Piala Indonesia bukan digelar tahun depan. Kabar PSSI meminta I-Liga selaku operator kompetisi untuk menggelar Piala Indonesia tahun 2026 berubah jadi kekecewaan. Pasalnya, Direktur Operasional I-Liga Asep Saputra mengisyaratkan bahwa kompetisi berformat Piala itu kemungkinan baru bisa digelar 2027. Menurut Asep, tidak benar bakal menyelenggarakan Piala Indonesia tahun depan. Hal itu karena saat ini fokus operator adalah membenahi kualitas Super League. Meski demikian, Asep mengungkapkan bahwa turnamen Piala Indonesia memang akan kembali bergulir sesuai arahan dari PSSI. Hanya saja, penyelenggaraan turnamen tersebut baru kemungkinan besar akan dilaksanakan pada 2027. Asep juga menegaskan bahwa rumor Piala Indonesia digelar pada 2026 yang beredar baru-baru ini tidak benar. Sebab prioritas I-Liga musim depan adalah menyelesaikan proses pembenahan di Super League dan kompetisi di bawahnya. Selain membahas Piala Indonesia, Asep menyebut bahwa PSSI juga memberikan mandat kepada I-Liga untuk mengelola kompetisi sepak bola putri. Menurutnya, Piala Indonesia baru akan bisa digelar ketika seluruh proses transformasi kompetisi berjalan dengan baik. Bukan Mesilgers, klub Belanda ini pilih rekrut bek keturunan Indonesia yang sedang cedera. NEC Nijmegen dikabarkan mempertimbangkan untuk mendatangkan bek anyar. Alih-alih memboyong pemain timnas Indonesia Mesilgers yang dipastikan ingin berpisah dengan FC Twente, klub Calvin Verdong itu justru membidik nama keturunan Indonesia yang lain. Dilansir oleh media Belanda, De Gelderlander, NEC Nijmegen ingin merekrut bek Ajax Tristan Goizer guna memperkuat lini pertahanan mereka di musim ini. Goizer yang biasa bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah sedang berada di tahap akhir pemulihan dari cedera lutut parah. Musim lalu, Ajax Amsterdam meminjamkannya ke PSV Zwolle. Namun, nasib kurang baik menimpanya karena mengalami cedera tersebut di laga debut. Akibatnya, ia hanya mencatatkan satu penampilan bersama PSV Zwolle. Meski absen panjang, Ajax tetap menunjukkan kepercayaan dengan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2029 pada Maret lalu. Dalam masa pramusim, Goizer belum sekalipun masuk daftar susunan pemain termasuk saat Ajax menghadapi Telstar. Pelatih Ajax Amsterdam, John Heitinga menjelaskan, sang pemain masih fokus menjalani rehabilitasi meski proses pemulihan dikabarkan hampir selesai. NEC Nijmegen yang mencari tambahan amunisi untuk skema 3 back juga dikaitkan dengan Jenson Sell dari Sunderland. Klub Eredivisie itu berharap dapat mengamankan kedua target tersebut sebelum bursa transfer ditutup. Kini, tinggal menunggu waktu apakah NEC Nijmegen akan berhasil memboyong Tristan Goizer atau sang pemain memilih tetap bertahan bersama Ajax Amsterdam.
Sinteyong sebut ada EXO PSSI ngarang cerita. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menyebut ada anggota komite eksekutif EXO PSSI yang mengarang cerita soal internal di skuad arahannya. Sinteyong menyebut EXO PSSI itu telah berbohong dan membuat cerita karangan mengenai kamar ganti Timnas Indonesia yang dilaporkan tidak kondusif. Sebagaimana diketahui, pelatih berusia 54 tahun itu dipecat oleh PSSI pada awal tahun 2025 dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Dalam konversi pers yang digelar PSSI, sang ketua umum Erick Thohir menyebut pemecatan ini berdasarkan dinamika di tubuh Timnas Indonesia. Pernyataan itu kemudian dibumbui dengan adanya laporan tak kondusifnya kamar ganti tim Garuda di bawah kepemimpinan Sinteyong. Dirangkum dari berbagai sumber, tak kondusifnya kamar ganti tim Merah Putih saat melakoni ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Cina medio Oktober 2024. Saat itu, Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 1-2 dari Cina, dan kekalahan ini membuat nama Sinteyong terpojokkan. Pelatih yang akrab disapa STY ini kemudian membeberkan fakta jika kamar ganti di tim Garuda selalu kondusif sejak Oktober hingga akhir masa jabatannya. Bahkan, STY menyebut klaim banyak pihak soal komunikasi buruk antara pelatih dan pemain karena bahasa itu sebenarnya adalah hal yang salah kaprah. Pasalnya, komunikasi dirinya dengan para pemain tetap lancar meski harus melewati penerjemah seperti Jeong Seok-seo. Waktu ditanya apakah anggota EXO PSSI yang membuat cerita karangan ini, STY langsung mengamini dan menyebut bahwa sosok tersebut telah membuat cerita bohong soal kamar ganti Timnas Indonesia. Hingga saat ini, belum diketahui siapakah sosok anggota EXO PSSI yang dimaksud oleh ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu. Namun, pernyataan STY itu membuat netizen mengarahkan tudingannya ke Arya Sinulinga, yang terlihat aktif membicarakan Timnas Indonesia selama menjadi anggota EXO PSSI. Terlepas dari hal tersebut, Sinteyong saat ini sudah mendapatkan pekerjaan baru usai dipecat PSSI dan pulang kembali ke Korea Selatan. Bermain di Buriram United, Sandy Walsh bawa Indonesia cetak sejarah. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh dikabarkan merapat ke raksasa Liga Thailand Buriram United. Pemain keturunan Surabaya itu bakal setim dengan Saini Fatinama, penggawa Timnas Indonesia lainnya. Tak hanya itu, Sandy Walsh juga berpeluang membawa Indonesia mencetak rekor di kompetisi itu. Syaratnya juga cukup mudah. Bek berusia 30 tahun tersebut cukup mendapatkan waktu bermain meski hanya 1 menit. Melansir laman media Vietnam The Tao 247, Sandy Walsh bakal menjadi pemain Indonesia ke-15 yang tampil di Liga Thailand. Angka ini akan memecahkan rekor musim sebelumnya sebagai musim dengan jumlah pemain Indonesia terbanyak di kompetisi kasta tertinggi negeri Gajah Putih. Sementara, media Thailand, Siam Sport melaporkan bahwa Buriram United resmi mendaftarkan nama Sandy Walsh sebagai pemain baru untuk mengisi slot pemain Asia Tenggara di lini pertahanan. Pemain berusia 30 tahun tersebut direkrut dari klub J1 Liga Jepang Yokohama F Marinos. Meski pihaknya Buriram United belum mengumumkan secara resmi, data di situs resmi operator Thai League telah mencantumkan nama Sandy Walsh dalam daftar skuad untuk musim 2025-2026. Ia akan mengenakan nomor punggung 14 bersama Thunder Castle. Pemain keturunan ini sukses taklukkan tim Belanda dan selangkah lagi lolos ke Liga Champions. Pemain keturunan Indonesia sukses membawa timnya Fenerbahce menaklukkan tim Belanda Feyenoord dan selangkah lagi lolos ke babak utama Liga Champions 2025-2026. Sosok pemain keturunan itu adalah Jayden Oosterwolde. Ia tercatat tampil penuh bagi Fenerbahce saat menghadapi Feyenoord di leg kedua babak ketiga kualifikasi Liga Champions 2025-2026. Di laga tersebut, Jayden Oosterwolde bermain sebagai bek tengah kiri dalam formasi 3 bek yang disusun tim berjuluk Kenari Kuning itu. Penampilan solidnya di lini belakang membuat Fenerbahce meraih kemenangan 5-2 dan membalikan keadaan atas Feyenoord di leg kedua. Sebelum laga ini, Jayden dan kawan-kawan sempat tertinggal agregat 1-2 dari Feyenoord di leg pertama.
Tapi keadaan kemudian berbalik di leg kedua bagi Fenerbahce, sehingga menang agregat 6-4. Dilansir dari Footmob, Zidane tampil penuh dan menjadi salah satu aktor di balik keberhasilan timnya melakukan remontada atau kebangkitan. Tercatat, Zidane menunjukkan aksi pertahanan solid dengan memainkan 2 dari 5 duel di lapangan, membuat 1 blok, 7 sapuan, 3 recover, dan 1 intercept. Tak hanya solid dalam bertahan, bek berusia 24 tahun itu juga aktif dalam permainan dengan melepaskan 28 overrun sukses dari 35 percobaan. Usai mengalahkan Feyenoord, Zidane dan Fenerbahce akan menghadapi raksasa Portugal Benfica di play-off Liga Champions 2025-2026. Laga kontra Benfica ini akan dimainkan 2 leg di mana Fenerbahce akan lebih dulu menjadi tuan rumah dan dilanjutkan laga tandang pada 28 Agustus. Andai bisa memenangkan pertandingan ini, raksasa Turki akan tampil di babak utama atau fase grup Liga Champions. Andai berhasil lolos dan tampil di babak utama, maka Zidane Oosterwolde akan mencatatkan sejarah di karir sepak bolanya. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last.